Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Tiara Dela Sinta dengan NIM 2111270007, Prodi Tadris IPS semester 2 kelas A, Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang proses pembudayaan. Proses pembudayaan terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah internalisasi. Internalisasi terbagi menjadi 3. Yang A, proses panjang sejak seseorang individu dilahirkan sampai ia meninggal. Yang kedua atau yang B, di mana dia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya. C, dari hari ke hari dalam kehidupannya bertambahlah pengalaman seseorang manusia mengenai bermacam-macam perasaan baru. Contohnya misalkan internalisasi yang sering kita jumpai dalam masyarakat, terkhusus di dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, sosialisasi. Sosialisasi terbagi menjadi 2. B, proses seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu di sekelilingnya, yang menduduki beraneka macam peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, proses sosialisasi yang terjadi tentu saja berbeda-beda satu sama dengan yang lainnya. Contohnya misalkan dalam kehidupan masyarakat kita akan menjumpai suatu proses yang ditempuh seseorang anggota masyarakat baru, dia akan mempelajari norma-norma dan kebudayaan di mana tempat ia tinggal. 3. Enkulturasi. Enkulturasi terbagi menjadi 2. A, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran secara sikapnya dengan adat istiadat, sistem, norma, dan peraturan yang hidup dalam masyarakat. B, sejak kecil proses ini sudah mulai tertanam dalam alam pikiran warga suatu masyarakat. Contohnya, mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu atau sedang bekerja sama. Yang keempat, difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur kebudayaan dari suatu individu ke individu lain dan dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Difusi mengandung 3 proses, yaitu A, proses penyajian unsur baru kepada suatu masyarakat. B, penerimaan unsur baru. C, proses integrasi. Contohnya, unsur-unsur budaya timur dan barat yang masuk ke Indonesia dilakukan dengan teknik meniru. Yang kedua, contohnya adalah cara berpakaian para pejabat kolonial Belanda ditiru oleh penguasa pribumi. Yang kelima, akulturasi. Dr. Koetja Radiningrat mengemukakan bahwa akulturasi adalah proses yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu. Bentuk-bentuk dan kontak kebudayaan yang dapat menimbulkan proses akulturasi. Yang pertama, kontak dapat terjadi antara seluruh masyarakat atau antara bagian-bagian saja dalam masyarakat. Yang kedua, antar golongan yang bersahabat dan golongan yang bermusuhan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam proses akulturasi. Yang pertama, keadaan masyarakat penerima sebelum proses akulturasi mulai berjalan. Yang kedua, individu-individu dari kebudayaan asing yang membawa unsur-unsur kebudayaan asing. Contohnya misalkan traktor pembajak sawah merupakan salah satu contoh budaya asing yang masuk ke kebudayaan daerah, walaupun awalnya sulit untuk diterima. Yang keenam atau yang terakhir, asimilasi. Asimilasi adalah satu proses sosial yang telah lanjut dan yang ditandai oleh makin kurangnya perbedaan antara individu-individu dan antar kelompok-kelompok, dan makin eratnya persatuan aksi, sikap, dan proses mental yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang sama. Faktor-faktor yang memudahkan asimilasi yaitu yang pertama faktor toleransi, yang kedua faktor adanya kemungkinan yang sama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, faktor adanya simpati terhadap kebudayaan yang lain. Yang keempat, faktor perkawinan campuran. Contohnya misalkan asimilasi dalam seni tulisan, yaitu kaligrafi yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab masuk ke Indonesia sehingga banyak ditiru oleh seniman Indonesia menghasilkan kaligrafi Arab Indonesia yang unik. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan-wawasan tentang proses pembudayaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.